Gue feelingnya sih bau bangke tikus ataupun bangke yang memang ada nih, pasti ada bangke nih. Masya Allah, gue udah nggak mikirin bau. Yang gue lihat itu ada orang tengkurap tanpa busana. Astagfirullah. Gue nggak masalah, gue dibawa gue langsung diinterogasi. Gue yang penting gue harus ngurusin ini sampai identifikasi korban itu memang ketemu. Senyum cuy. Nampak senyum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gua kembali kehadiran seorang narasumber nih. Nah, di video kali ini menurut gua tuh ceritanya epic banget. Karena bukan cuma sekedar horornya aja, tapi ada sebuah investigasinya juga. Narasumber gua ini akan menceritakan pengalaman pribadinya pada saat dia melakukan explore ke sebuah tempat, dan di mana di tempat itu dia menemukan mayat. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita sapa Bang Kumis. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nama aslinya siapa Bang? Nama aslinya Faisal. Nama Bang aslinya Isal. Faisal. Cuma nama bekennya dulu Bang Kumis. Nama panggungnya. Nama panggungnya, karena panggung. emang udah kumisan dari dulu. Bang, tadi lu sempat cerita sama gua kalau lu pada saat explore ya di salah satu platform itu lu menemukan sebuah mayat. Betul. Kalau boleh tahu ini kejadiannya tahun berapa Bang? Kejadiannya itu di Januari awal tahun 2021. Awal tahun 2021. Awal tahun 2021. Nah, tapi lu menemukan mayat dengan posisi lu sendiri itu rasanya gimana menurut lu? Gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue kaku, gue takjub, gue sampai kayak ngerasa ketakutan, campur aduk itu semua yang ada di pikiran gue gemeter, gue sampai nangis di situ, karena gue nggak kuat. Itu the first-nya gue yang memang bukan nemu hantu, tapi nemu kayak gituan Bang. Ini bener-bener real? Bener-bener real, karena ya memang ada video asli juga gitu. Oke, buat teman-teman sebelum Bang Kumis melanjutkan ceritanya nih, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke dalam ceritanya, gue mau ingetin lagi buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja DM atau email ke alamat yang gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue mau ingetin juga buat kalian yang belum support, buruan disupport dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Kumis, Ya. Gimana tuh kronologi kejadiannya Bang? Jadi kronologinya itu bener-bener yang bikin gue gemeter, takjub, dan gue kaget. Karena seumur umur baru tragedi itu yang gue alami Bang. Yang sampai gue ngerasa, kok bisa ya gue sampai nemuin yang memang gue bisa ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Karena momentumnya di saat itu ya memang gue hanya datang sama subscriber dan juga penjaga. Kan memang gue itu dulu sempet solo explore ya, aktif sejak 2018 gue aktif. Namun gue berharap di 2021 itu atau 2020 awal, gue berharap akhirnya tuh Desember gue berpikir semoga gue lebih baik lagi kan solo explore, dan gue pengen ngedapetin jackpot kayak beberapa makhluk yang memang gue dapetin di saat itu. Namun gue yang sedihnya, yang gue nggak kuat, sampai gue kaget itu ternyata yang gue dapet bukannya hantu ataupun sosok, yaitu mayat Bang. Lu tapi ada berapa mayat Bang yang lu temuin? Yang gue temuin itu satu mayat pria yang memang berbadan besar, gemuk, dan bertato. Dan rambutnya pelontos gitu.
yang memang dia kondisinya itu dalam keadaan berbaring. Jadi gue itu dapat lokasi memang dari subscriber yang dimana gue ada challenge, yuk buat teman-teman yang punya lokasi bisa DM atau email. Jadi gue langsung terima tantangan itu, dan dia dari Jakarta Barat ke Doya itu, gue ketemuan di Gandaria City waktu itu. Kita ketemuan, mencoba untuk datang. Gue kan langsung bilang ya, kalau dari gue itu harus sesuai prosedur apa yang channel gue jalanin, kayak perizinan. Kita harus izin dulu ke RT RW. Kalaupun di komplek kita harus izin sama security atau sapam. Namun dia mengindikasikan bahwa lu bakal ketemu nanti ke penjaganya. Ya udah, gue dari Gancit langsung menuju ke Jakbar. Akhirnya tuh gue ketemu dong sama salah satu penjaga yang katanya memang di rumah terbengkalai itu. Seperti biasa lah, kita kayak ngasih uang untuk kita masuk, perizinan. Koordinasi, betul. Tapi gue make sure lagi bang, bahwa sebenarnya ini harus izin dulu nggak ke RT RW, gitu kan? Karena itu penting banget, karena kan kita untuk upload di YouTube kita gitu. Namun si penjaga itu bilang nggak usah, cukup sama saya aja. Takutnya nanti kalau ke RT atau ke RW jadi panjang, malah nggak jadi. Abangnya kasihan dari Depok, dari Cinere, ya udah. Dan gue juga bawa motor di saat itu kan. Gue berpikir, gue ngeri kan, takutnya dia gue suruh jaga motor, atau motor gue dibawa atau gimana, kan gue ngeri. Karena kan di satu sisi si itu subscriber kan yang menantang gue. Tapi gue positive thinking, bismillah di saat itu. Gue cuma minta, lu mau masuk in frame gak atau mau uji nyali? Enggak bang, saya jagain motor abang aja, takutnya motor abang hilang. Makanya kan gue bersyukur ya dapat subscriber yang baik kayak gitu. Ya udah, gue juga ibaratnya nggak suka di backup atau didampingin gitu. Gue pengen bener-bener pure, gue solo explore, gue sendiri, nggak ada backup. Dan penjaga kan baliklah ke rumahnya gitu kan, karena dia udah dapat sesuatu kan dari gue. Ya udah, gue coba untuk vlog di saat itu. Gue untuk vlog karena gue mikir gue bakal stok video nih. Namun gue berpikir kok jauh banget nih rumah dari parkiran gue. Dan gue mikirnya ya motor aja gitu kan, nggak ada pikiran apa-apa di saat itu. Tapi gue berpikir ya udah bismillah aja. Jadi kita ngelewati kayak kebon-kebon. Kalau bahasa gue sih kebon, namun kalau mereka bilang itu kayak ngelewatin sedikit hutan. Tapi ya kebon gitu kan. Gue ngelewatin, barulah dari jarak jauh itu kelihatan kayak genteng. Wah berarti ini rumah terbengkalainya. Berarti ya gue harus bikin konsep nih, opening. Gue menuju ke rumah itu melewati kebun-kebun ini teman-teman. Gitu. Akhirnya masih aman dong, karena kan kita berpikir ya udah, karena ini juga udah larut malam. Gue mikir kan daerah sana agak sedikit rawan. Makanya dari sore pun gue nggak ada inisiatif untuk cek log. Kalau gue kan biasanya cek lokasi dulu, cek lokasi aman, steril, nggak ada ibaratnya paku ataupun yang lain. Malamnya kita gas. Dan ini kan momentum bahwa si subscriber itu kayak dadakan gitu, dan gue kan butuh video untuk bakal gue upload bang. Makanya gue ya udah gue gas aja. Di situ pun nggak ada survei. Gue mikir lihat jam udah lumayan lama. Ya udah langsung aja bismillah. Yang penting gue harus telusuri dari awal, ruangan, belakang-belakangnya, sekitarnya full pokoknya. Namun gue berpikir masih di motor aja di situ. Cuma ya udah bismillah aja dah, kalau emang dia jahat ya udah mungkin apesnya gue nih gitu kan. Akhirnya ya udah gue telusuri masih aman. Interaksi pun ya seperti biasa aja, kayak ibaratnya daun gerak, jatuhan daun. Nah di pintu utama tuh gue jalan dong, gue di pintu utama berjalan, ya udah pakai gaya gue kan, gue nantang-nantang nih dari Depok jauh-jauh, yuk interaksi gitu kan, bicara gue masih aman tuh. Namun seketika melewati pintu utama atau pintu dari si rumah terbengkalai itu, gue udah feeling udah aneh dan curiga. Di situ gue kayak ngerasa atau mencium bau yang memang gue feelingnya sih bau bangke tikus ataupun bangke yang memang ada nih, pasti ada bangke nih, karena itu gue pakai masker aja kehirup gitu. Karena kan gue posisinya itu di awal tahun 2021 yang dimana memang lagi maraknya pandemi. Betul. Gue langsung ya udah kan positive thinking, bismillah, ya udah mungkin bangke. Tapi ada lontaran yang keluar dari mulut gue. Teman-teman, ini mohon maaf bahwa gue gak kuat banget nih
kita semakin dalam nih kayak ada bangkai, gue takut atau kotoran binatang, ataupun bangkai yang memang banyak banget nih kayaknya bangkai tikusnya nih. Jadi tuh gini bang, kayak bau bangkai tikus yang nyengat, tapi kecampur kayak ikan-ikan gitu, amis baunya. Ya Allah, gue langsung pikir, gue pengen lanjutin tapi ya udah kerikot dari opening. Gue pengen stop, gue males banget ngeditnya kalau harus dipotong-potong. Maksud gue kan biar full aja, nanti tinggal cara kita editing aja kan. Ya udah tuh, itu masih aman tuh. Pas gue udah ke ruang tamu, gue kayak ngerasa nggak kuat, kayak udah pengen bukek gitu, pengen ngeluarin muntah gue. Ya Allah, sebentar ya sahabat kumis, gue harus minum dulu nih. Karena gue nggak kuat baunya nih, tapi ya mau gimana, kita harus pengen tahu nih sebenarnya ada penunggu apa sih di sini. Dan kira-kira ada bangkai apa sih, yuk kita telusuri. Gak taunya ya udah, jadi rumahnya itu lucu. Ada pecahan-pecahan yang dimana pintu itu kita terobos. Dalam arti kan dari ruang tamu itu menuju dapurnya ada sekatan, menuju beberapa kamar ada. Dan gue udah feeling ini udah gak enaknya karena banyak botol-botol minuman keras di saat itu. Entah si penjaganya bilang itu biasanya tempat sambung ayam, biasanya tempat orang judi dulunya. Makanya gue berpikir ya udah, gue pakai cara gue aja deh gimana itu horornya. Namun kan kita nggak konsen dong, karena baunya itu nyengat banget. Ya udah gue bismillah. Pas gue in frame, tripod main, center masih main. Wah, ya udah teman-teman kita agak redupin dulu ya. Cuma kalau Bang Kumis batuk ataupun ngerasa kayak mual, mohon maaf nih karena baunya nggak enak banget. Itu masih di ruang tengah ya. Pas gue coba udah telusuri kamar, ya udah masih lumayan kan, baunya udah hilang dikit. Pas gue menuju dapur bang, Masya Allah, gue udah gak mikirin bau. Yang gue lihat itu ada orang tengkurap tanpa busana. Astagfirullah, gue langsung kayak di benakku, ya Allah, apa ini mayat gitu. Gue kan kamera gue bisa redup, bisa terang. Gue terangin aja itu, ya Allah, gue sampai geser dikit. Gue terangin, ya Allah, itu beneran. Yang gue lihat itu kepala nunduk botak, ada tato, tapi udah gak ada busana. Ya Allah, gue langsung istighfar. Gue sampai, ya Allah, ini gimana? Gue nih udah megang tripod dan facecam itu gue udah gak mikirin kalau gue itu bakal vlog. Gue udah kayak gemeter. Ya Allah temen-temen, gue nangis cuy. Karena seumur-umur gue gak pernah. Gue nangis di situ langsung. Ini beneran orang atau apa? Karena tuh pas gue sorot itu udah kayak banyak kayak laron-laron. Kalau di Depok itu bahasa kayak kerongo bang, kerongo-kerongo. Dan gua sedikit terangin center gua, itu kayak di bagian apa perut itu kayak lember-lember gitu, jadi kayak udah busuk. Ya Allah, gua nangis di situ. Bahkan mungkin kalau di video aslinya ada, yang sempat gue lihat, gue nonton sendiri, gue nangis nonton juga. Dan gue ngeliat gue emang gue posisi gue langsung facecam, gue rubah kamera depan, gue nangis, ya Allah, ini mayat beneran. Lu tau nggak apa yang gue lakuin bang? Gue langsung lari dari rumah itu, lari sekeceng-kencengnya, tapi gue tuh kayak gemeter, nggak bisa lari karena gue udah mikir tuh enak dicampur tuh kayak gue kaget banget, sumpah. Gue seumur-umur, ya Allah, gue berharap dapet hantu yang nyata karena gue kan memang orang yang memang salah satu ghoster yang penasaran. Gak pernah gue selama 2018 ditongolin gitu. Gue setiap tahunnya berdoa, di akhir tahunnya berdoa biar gue setiap tahunnya tuh gue dapet jackpot. Kalau bahasa gue tuh jackpotnya tuh dia nongol udah, biar penonton gue seneng. Tahu-taunya itu bukannya hantu, tapi ya si mayat bapak itu. Gue lari bang langsung untuk menuju tempat motor, atau gue kembali lagi bergegas untuk nyamperin si subscriber gue. Gue lari, nggak bisa, gue udah langsung matiin dulu. Gue udah gemeter di saat itu. Gue jalan pun kan lumayan kan, lewatin kebun itu gue sampai gue udah nggak mikirin hantu. Gue yang di otak gue itu, ya Allah, mayat cuy, bukan boneka, bukannya. Astagfirullah, gue sampai nyebut, ya Allah, gue gimana ini posisi gue yang lihat. Gue jalan akhirnya nyamperin tuh si apa namanya, subscriber yang jaga motor gue. Sini lu, gue teriak, sini. Gue sampai gemeter. Sini. Enggak. Saya makanya nggak mau masuk jagain motor abang, saya nggak mau hantu. Bukan hantu. Gue ngomong tuh kayak, wah, bukan hantu. Apaan bang? Ada orang mati, mayat. Gue sampai
kayak gitu sampai gue mikir, ya Allah, ini gue harus gimana dia. Bang, gue nggak mau bang. Gue nggak hanya ngebantu lu doang buat ini. Lu jangan kabur gitu. Gue mau lu jangan kabur. Gue mau tanggung jawab karena gue nggak mau. Gue bukan tipikal yang memang gue langsung kabur gitu aja. Enggak. Di situ gue, yuk anterin lagi ke rumah abangnya. Abang kita yang jaga rumah itu. Gue bilang, ya Allah, tolongin gue. Tapi bang, saya nggak mau terlibat bang kalau udah sama polisi sama ini. Terus si subscriber, enggak, gue bakal tanggung jawab. Gue samperin tuh abangnya. Lu tahu nggak? Yang tadi gue perizinan sama dia, seolah-olah dia nggak tahu menahu, dan dia tuh mikirnya, ya udah, gue nggak mau terlibat, yang penting udah lu izinin mau sampai pagi apa, gue stop di situ. Dia ketakutan gitu karena dia bukannya ada indikasi atau gimana, atau dia memang udah tahu ada mayat, bukan, karena takut terlibat di situ. Gue langsung, ya udah gini aja, tolongin gue anterin ke rumah RT setempat. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue bertiga bergegas, tapi si penjaga itu nggak mau lepas tangan. Kita kan juga nggak mikirin di situ ya, atau dia mau komersilin aja sekira-kiranya bekas rumah saudaranya yang berterbang, atau gue udah nggak mikir di situ. Gue fokus ke mayatnya yang memang gue temuin. Akhirnya itu si RT langsung kaget dong, malam-malam ada apa sih gitu. Pak, kaget, ada apa nih gitu. Gue bilang kan gini ya, Pak, saya kan lagi penelusuran, ini kan ibaratnya saya lagi ngonten, Pak. Kok nggak izin sama saya? Gitu, dia langsung ngegas kan. Saya bilang, dengerin dulu Pak, pelan-pelan Pak. Saya izin sama dia yang rekomendasi ini subscriber saya, Pak. Dia belum pulang tuh, belum kabur. Terus izin sama bang siapa gitu, gue lupa. Pokoknya sama dia tuh yang kata kabur nggak mau. Dia cuma nunjukin udah arah rumah RT. Akhirnya, ada apa ya, Mang? Maling atau gimana? Atau hilang motor atau gimana? Karena kan emang pandemik gitu kan, banyak kerawanan kejahatan kayak gitu. Gue bilang langsung terus terang, kasih unjuk video, tamping gebeter, Pak. Saya ini yang diizin tempat sama tuh abang-abang, sama dikasih tempat sama dia buat saya ngonten. Ini saya nemu mayat di dalam rumah ini. Masya Allah, gue sampai astagfirullah. Dan dia langsung apa? Ya udah, KTP kamu. Gue nggak masalah. Gue keluarin dompet. Kaget dia gitu. Gue nyuci Nere, Depok nih, jauh-jauh banget main di sini, Tong. Gue bilang, ya saya namanya content creator, Pak. Saya mau nge-vlog, mau nge-YouTube. Wah, ini kita langsung lapor polisi ini kalau gini. Karena si bapak itu kaget. Dan setahu dia itu nggak ada aktivitas di situ udah. Karena tempat-tempat kayak gitu udah dimusnahin di saat itu. Berpikir, karena memang di dalam kebun itu, makanya gue heran, udah bau busuk itu nggak keundus warga, karena kan jauh itu masuk kebun dulu, makanya dia, ya udah dia panggil istrinya sama anaknya tuh, langsung telepon lah polisian bahwa saya nggak mau kesana dulu sebelum polisi datang, nanti kamu langsung aja ngomong sama polisi dan saya bantu. Kata RT-nya tuh. Kata RT-nya, makanya saya berpikir si RT-nya nggak mau tanggung jawab atau lepas gitu aja, Bang. Tapi alhamdulillahnya tuh si RT mau, karena kan memang kategorinya lokasi yang di RT dia, wilayah dia. Makanya gue langsung, ya Allah, polisi datang, gue langsung kan KTP dikasih. Nih ada kejadian tragedi yang memang mas-mas ini nih lagi main, lagi bikin video, nemu mayat, Pak. Wah, itu kan polisi kaget. Ya udah, nanti lebih lanjutnya dicek video sama saya interogasi sebentar ya, KTP saya tahan dulu, ntar saya suruh tim untuk langsung masuk ke TKP karena kan memang lewat kebun itu kan. Akhirnya di situ gue langsung statement dong, gue ngomong, Pak, izin, mohon maaf sebelumnya, kalau interogasi nanti ke depan saya mau tertulis, biar apa yang saya ungkapin itu sesuai dengan apa yang isi video saya, karena saya kan nggak mau terlibat, gue tuh nggak mau terlibat, maksudnya gue hanya menemukan sesuai apa di video gua dari awal, ya. Pelapor. Yeah. Makanya itu, ya Allah, iya aman kalau kayak gitu. Karena gua ibaratnya mikirnya udah kemana-mana, Bang. Bahkan gua sampai orang rumah gua nggak mau kasih tahu, karena gua takut berpikir orang rumah itu manjang nih. Yeah. Jadi, wah, gua nggak mau deh. Apalagi ibu gua yang benar-benar terlalu ini banget sensitif kalau gua keluar malam. Lagi rawan-rawannya juga kan di Depok di saat pandemik itu. Akhirnya sambung cerita tuh. Kita masuk sama-sama, sama RT sama ini, dicek
mereka itu udah nggak ada identitas dan telanjang, maksudnya tanpa busana, pure itu, jadi langsung kayak tenggorok itu yang bisa dilihat dinyalain pencahayaan itu cuma sama tato sama badannya yang udah boyor-boyor gitu, jadi udah bener-bener nempel di ubin. Dan gue nggak masalah, gue dibawa langsung diinterogasi. Gue yang penting gue harus ngurusin ini sampai identifikasi korban itu memang ketemu bahwa ini kampung siapa, warganya siapa, karena kan nggak ada identitas, dia bener-bener pure telanjang. Akhirnya tuh setelah kita semua udah angkat tuh, nggak lama tuh kan kita harus nggak sembarangan ya, maksudnya dalam arti kayak tim forensik semua harus ini. Dan gue kaget bang, bahwa itu mayat ternyata udah nempel di ubin. Setelah diangkat itu ada beberapa kulit yang memang masih nempel. Dan baunya itu bener-bener luar biasa. Bahkan sampai kepolisian bilang ini bawa mayat lama. Ya Allah, gue bilang, gue sampai, wah, ya udah kamu dibawa langsung ya, nggak masalah pak. Saya mau sampai pagi, pokoknya sampai kelar bawa ini. Saya sebagai pelapor aja, penemu. Akhirnya ya udah, motor gue dibawa ke rumah RT, gue ikut mobil bareng sama mereka. Mereka nggak sembarangan, langsung kayak otopsi lah atau pengecekan ini lah segala macam lah. Terus RT-nya divalidasi lah, ngelihat nih RT bapak atau bukan, gitu kan. Akhirnya nggak lama, ambulan datang. Itu di pinggir jalan kita udah tahu udah rame tuh, di situ udah rame. Dan dibawa, gue ikut mobil polisi bang langsung tuh. Bahkan itu gue sampai pagi ya, gue tidur di sana di polisi. Dan kejadian ramai itu ternyata terdengarlah bahwa ada kampung sebelah yang memang kehilangan seorang bapak. Jadi dia pulang bawa uang banyak, nggak balik lagi bang. Disitulah baru rame. Apa jangan si bapak atau gimana? Coba dicek aja, biar dilihat jenazahnya. Akhirnya tuh ya gue kan mau nggak mau harus nungguin sampai itu keluarga korban datang. Itu mungkin dia make sure ya, atau takutnya si bapak dia atau salah orang. Ibu-ibu datang sama seorang abang-abang, kayak om-om, 4 orang, ibu-ibu sama ada anak muda. Mungkin gue nggak tahu itu anaknya atau gimana. Pas keluar dari jenazah dia teriak, nangis, ya Allah itu ayah. Dibilang, ini gimana kronologinya, Pak, kayak gitu. Dan gue ke posisi beda ruangan tuh, gue kedenger. Kamu tenang ya, kamu nggak bersalah. Itu gue masih diinin polisi tuh. Yang penting tuh video jangan dihapus. Video itu nanti buat bukti kuat bahwa si pelapor atau si penemu nih. Akhirnya ya udah dipanggil ibu sama ini, ibunya udah histeris, udah pingsan karena kan mikirnya dia pulang itu kok lama ya bawa uang gitu kan. Memang ada internal yang memang kayak utang piutang, dibilang kayak gitu terakhir, yang memang yang gue tangkap, yang gue serap di meja kepolisian itu. Akhirnya kan si keluarga datang, ibunya udah pingsan gak tau histeris. Akhirnya mungkin omnya atau mamangnya atau gimana gitu kan, atau abangnya atau anaknya nggak tahu datang, diinterogasi berdua, dikasih lihat video bahwa itu orang tua saya katanya. Ya Allah, di situ gue sampai ibunya sadar nggak lama, tapi omnya tuh kayak meluk gua kenceng banget. Ya Allah, dibilang, bang, kalau nggak ada abang, gimana nasib orang tua saya, ayah saya. Di situ gue kayak ngocor nangis. Ya Allah, gue mikir gimana kalau posisinya itu bokap gue, men. Gue di situ langsung kayak Allah, gue sampai itu, ya Allah, gue beneran ibaratnya nggak mau. Bukannya gue takut ya, maksudnya gue mikirnya juga dari awal kenapa gue langsung bergegas nyari RT. Bisa aja kan gue pura-pura udahan nih pulang, bisa aja kayak gitu kan. Cuma gue kepikiran gimana kalau posisinya itu bokap gue di situ. Gue langsung ya Allah kayak histeris. Terus om itu kayak nangis gitu, kayak ya udah itu gimana ya. Ini dia bilang udah nggak bisa apa-apa. Ibu udah pingsan terus, udah histeris. Ibunya itu ibunya dia. Karena si ayahnya memang mukanya validasinya itu. Namun dompet, KTP, celana bekas ini. Pokoknya gue kan sampai 4 hari ikut rekonstruksi tuh, olah TKP ini. Untuk lebih dalamnya gue sampai ikut. Gue orang tua nggak tahu, taunya gue nginep ngonten. Gue sampai kayak gitu. Ya Allah, gue bilang, mimpi apa gue semalam ya Allah. Akhirnya tuh ibunya sampai ya Allah meluk gua, kayak mereka tuh kayak meluk yang bener-bener kayak
terima kasih banget nih gitu. Gue mikir, ya Allah Bu, saya juga bukannya saya main di kampungan orang atau gimana. Emang segmen saya gitu. Kalau subscriber nantangin tuh saya ini datang ke lokasi itu. Karena kan saya butuh spot juga, rumah-rumah terbengkalai. Nggak mungkin saya ngonten di Depok doang. Di situ ya Allah, gue kayak ngerasa, ibu itu kayak ngerasa kehilangan. Karena di satu sisi bawa duit banyak itu untuk lunasi hutang. Karena kan gue ya udah, gue mikirnya gue langsung, paginya itu gue langsung klarifikasi gue di belakang mobil polisi. Ada video asli juga, masih gue simpen sampai saat ini, yang buat gue sampai keinget sampai sekarang bahwa gue melontarkan itu bahwa gue hanya penemu. Gue kan pikirnya udah kemana-mana bang, udah ngeblank. Gue takutnya tuh orang nganggapnya di sindikat pembunuhan ya atau apa, ngeri. Makanya gue kan inisiatif di awal itu gue bilang bahwa Pak, tolong interogasi saya secara tertulis untuk memastikan bahwa sesuai video dan sesuai omongan yang saya tulis, yang diinterogasi. Makanya gue langsung berpikiran di situ karena takut banget gue menjadi tersangka ataupun gue terlibat dari pembunuhan itu. Makanya ya Allah, gue bilang. Akhirnya si ibu itu kayak bilang terima kasih ini. Pas gue mau pulang pun dia ngerasa kayak beratnya dalam arti saya harus gimana sama abang. Terus kayak anak itu kayak ngerasa, abang rumah di mana biar saya anterin gini. Udah nggak apa-apa. Kalau orang tua saya denger pasti rame Pak. Apalagi udah kayak bawa polisian, bawa orang meninggal. Udah nggak apa-apa. Ini saya tukeran HP. Gue sampai tukeran HP Pak. Apa namanya bang, Bu, ini nomor HP saya. Langsung WA aja. Kalaupun nanti 3 hari Bapak sampai 7 hari ataupun lainnya selamatan tahlilan saya datang Bu. Gue sampai kayak gitu bang. Saking gue ngerasa kayak gue tuh, ya Allah, gue berpikiran tuh gue gimana kalau posisi itu bokap gue. Gue kan berpikiran udah ngeblank ke bokap gitu kan. Wah, ya Allah, akhirnya tuh penguburan pun gue bergegas untuk balik. Gue tuh nggak tidur. Gue balik, gue langsung WA anaknya. Bang, di mana bang nguburinnya? TPU mana? Gue sampai kayak gitu bang. Gue kayak ngerasa, ya Allah, ini gue kayak, ya udah gue harus bener-bener dateng gitu karena gue takut bang. Ya lu tau sendiri kan, maksudnya takutnya dalam arti kenapa ke depan ini gue. Apalagi kan ibaratnya pihak keluarganya itu emang masih mencari. Taunya kan bapaknya itu udah langsung hutang atau kerja lagi atau gimana. Posisi itu dia nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang. Akhirnya ya udah, selang waktu penguburan gue datang di situ, ya Allah. Akhirnya gue dibawa ngobrol di bawah kayak pendopo gitu di tempat pemakaman umum gitu. Gue dibilang, tolong video ini jangan kamu kasih polisi karena nggak mau dinaikin di berita kan. Ini soalnya ibu orang histeris. Gue kan mikir ya bang, ya Allah, gue udah bikin snapgram. Namun gimana gue cara upload nanti ke depan? Tapi kan gue mikirnya gue harus lebih perizinan kan. Ya udah saya turutin si anaknya ini sama omnya. Jangan ya. Karena gue kaget bang. Sebenarnya ini emang berat ya untuk diungkapin ya. Karena citra ya. Tapi ya mau gimana kan gue udah harus ngelepasin semua ya di channel abang nih. Jadi gue kayak ngerasa bahwa video itu bakal dijual belikan, bakal dibeli sama orang yang nggak wajar nih, maksudnya si di polisi ini buat ditayangkan dijual ke berita. Namun gue nggak mau bang. Gue nggak mau. Di situ gue kan mikir dari awal, gue mikir kalau bokap gue gimana. Karena kan memang yang gue tahu setelah olah TKP, setelah penyidik itu, karena memang kasus pembunuhan yang memang itu internal keluarga besar. Internal keluarga besar yang memang utang piutang. Jadi dia nggak mau kesebar karena malu. Akhirnya ya udah. Tapi saya janji Bu, gue bilang sampai ke omnya, ke anaknya, ke ibu bahwa Bu, saya janji 3 hari saya ikut tahlilan Bu. Izinin saya biarpun pulang kerja saya langsung, karena kan posisi gue masih karyawan di satu perusahaan bang di Jakarta. Gue langsung inisiatif di situ, gue langsung datang tuh di 3 harinya almarhum. Di situ gue ya kayak ngerasa, ya gue belum gajian, gue ada duit sedikit, gue bawa bawaan kue, apa-apa nih buat ibaratnya buat orang pada tajiyah, tahlilan. Gue sampai inisiatif kayak gitu. Gue datang 3 hari itu gue kayak, ya Allah, dia seneng banget. Gue bilang, ya Allah bang, nggak usah bang. Ya, ini saudara ini gue udah pada banyak yang ngasih. Tapi kan gue mikir di situ ya, gue harus gimana gitu kan. Posisinya udah kalang kabut bang. Kalau gue lepas gitu aja, nggak bisa gue ngilangin di rumah pun tidur ini. Gue shocknya tuh mungkin kalau gue nggak kuat, ya mungkin gila kali ya atau gimana gitu. Karena kan
Itu ngerusak dari pada pikiran di saat itu. Nyokap gue, lu kenapa nggak makan, nggak ini, terus banget kerja lemes banget, ada masalah sama orang kerjaan gini-gini. Di situ aja gue sampai berpikir hate keluarga gue, hate dalam arti snapgram gue yang gue nemuin mayat itu, karena berpikir gue biar mereka nggak sampai ke nyokap, ke bokap gue nggak mau. Akhirnya sambung cerita 3 hari itu gue ikut sampai jam kurang lebih itu acara habis isya, tahlilannya kan 3 hari. Gue balik kurang lebih jam 10 bang, jam 10 sampai jam setengah 11-an dia sampai rumah, karena malam kan lalu lalang ke gue kan ngambil Pondok Indah kan biar langsung tembus Cinere itu nggak terlalu padat karena udah malam. Gue pulang di saat itu gue kaget ya bang ya, ini the realnya yang memang bawa ibu itu bawa amplop besar, gue nggak tahu itu nominal berapa. Gue salaman, dia ngepelin tangan ngasih duit ke gue nih dari keluarga, bilang terima kasih. Ibu bakal marah kalau uang ini nggak bakal abang terima. Gue di situ ya Allah, orang berduka, gue malah dikasih duit. Kan gue mikirnya di situ bang ya. Gue aja sampai seininya duit dompet gue ngepres, gue masih beli kue gitu, maksudnya sampai segitu gue nggak enakan, malah kok gue dikasih duit. Gue udah nolak, ibunya marah. Gue udah nolak, ibunya marah. Anaknya bilang udah itu udah rezekinya abangnya. Nggak apa-apa, udah itu rezekinya. Saya tahu abang pasti shock, abang pasti mikirin, kepikiran. Itu udah ambil aja, karena mikirnya tuh takut ganggu psikolog gua atau pikiran gua bang, keluarga. Gua terima uang itu, tapi pas gua jalan menuju ini, gua bilang ke omnya, Om, ibu kan nanti bakal 7 hari. Ini nggak apa-apa saya terima tadi ya di depan ibu, tapi saya sedekahin nih buat almarhum. Tapi segitunya bang, gua takut. Itu tebel banget tuh amplop. Gue mikir ya Allah, kok gue dikasih duit. Akhirnya tuh omnya tuh kayak nangis tuh sama anaknya. Sampai ya Allah, ini orang kok segini amat gitu. Gue nggak ngambil itu. Buka pun belum bang. Posisi masih di sweater. Di sweater. Karena gue posisi pulang kerja kan. Bukan sibuk gue kerja. Itu duit di sweater. Gue salaman balik. Gue mau ke parkiran. Gue bilang nih, tadi kan udah saya terima di depan ibu. Gue sedekah. Sedekah buat nanti 7 hari. Jadi saya tetap datang bu, tapi ini rezekinya bapak 7 harian. Wah, di situ gue sampai ngerasa kayak si abang itu sama bapak itu kayak terharu, sedih, nangis gitu bang. Tapi dia pun udah campur aduk. Di satu sisi dia tuh ibaratnya, lu kesian lu, bolak balik terus pulang kerja terus gue tahu nih dalam hati dia mungkin bang ya, dalam hati dia gue mikirnya, lu pas dari kejadian nemuin sampai kayak ibaratnya dia pemeriksaan lain, gue nggak pulang, dia tahu. Mungkin disitulah dia ngerasa pihak keluarga tuh iba. Bahkan gue mungkin ngepelin itu kayak terima kasih. Gue bilang enggak, gue tetap ngikutin hati gue bahwa uang ini gue terima, tapi gue sedekahin buat 7 harian bapak. Ya udah tuh akhirnya gue pulang dong, gue jalan. Lu tahu sendiri kan bang, namanya baru kan. Ibaratnya 3 hari kan baru itu gue kayak ngerasa di benak gue itu kayak kepikiran almarhum. Pas dia dimandiin gue ngeliat mukanya, pas dia mau dimandiin kapannya dia ngeliat mukanya. Orang kata ibunya, udah kamu udah kayak ini aja anaknya, ikut aja masuk. Karena kan pemandian setiap jenazah keluarga itu kan memang didampingin sama pihak keluarga dong pastinya. Sebenarnya pulang juga kayak masih terngiang-ngiang, kebayang-kebayang posisinya 3 hari itu kan waktu yang memang gak jauh spare-nya kan. Gue berharap ya udah dibalik ini ya mungkin nggak ada bakal terjadi apa-apa lagi, dan keluarga tuh mengikhlaskan bahwa ya udah memang seperti itu, meninggal dengan secara kayak gitu. Gue masih berpikir ya udahlah, di diri gue juga berharap kayak nggak ada, ya lu tahu sendiri kan, seorang solo explorer atau seorang si pencari misteri gitu kan, berpikir gue takut dimedini ke depannya kan pasti ada dong. Tapi gue berpikir positif. Di situ gue pulang, cuma kayak gue ngerasa kejanggalan di saat itu bang. Gue lolos dari Kedoya pulang, gue arah ini dong, berarti kan arah ke Pondok Indah dong. Masuk terowongan masih aman. Pas gue udah mau ngedekati Cinere tuh kayak ngerasa, ih berat banget cuy. Gue ngerasa, wah ban gue kempes nih, gue mikir masih positive thinking. Ban gue kempes, gue ngeliat spion kayak, gue ngerasa gue ngeboncengin orang. Tapi di benak gue tuh gak berpikiran, tuh bapak ya, maksud gue berpikir, wah kayak ada yang gak beres nih, atau ada yang nempel nih di jalan nih. Gue kan orangnya lebih sensitif ya sebenarnya. Gue kalau
pundak panas nih, gue dari dulu dari kecil sampai sekarang ya, gue ngerasa tuh pasti nggak beres. Kayak di rumah aja, kayak contoh pundak panas nih kayak ada sesuatu sekelibet, kayak gerak-gerak wangi. Gue mikirnya di situ, tapi gue di benak gue, ya Allah, apa bapak itu ikut ke rumah? Itu ada bang. Gue sampai berpikir kayak gitu akhirnya tuh, sampai gue mikirnya kan langsung lepas kendali gitu, langsung kayak mikir, gue habis dari rumah almarhum. Gue kayak mikir, ya Allah, semoga bukan bapak itu yang gue bonceng. Karena lu logika kayak bang ya, lu kayak bawa motor sendiri, seketika lu kayak ngeboncengin orang. Ya tapi gue masih kayak berpikir positive thinking, udah ini nggak apa-apa, bismillah sampai rumah. Udah, kurang lebih itu jam 11 lewat deh ya, gue sampai. Gue biasa dong yang namanya pulang kerja juga kan. Gue bersih-bersih, gue wudu, sampai tuh gue ibaratnya kayak gue ngerasa masih kebayang juga sama yang tadi berat itu, nggak kebiasaannya gitu kan. Bahkan gue curiganya sampai gue masukin motor itu kayak berat masih motor gue. Tapi posisi ban itu nggak kempes. Udah gue positif aja kan, ya udahlah. Berarti ada yang nggak beres nih sama motor nih, tinggal besok ini aja nih sebelum berangkat kerja dicek lagi. Gue setelah kelar bersih-bersih, gue apa namanya, tidur. Maksudnya kayak ngerebahin badan, gue sambil berdoa sebelum gue apa namanya tidur. Gue berdoa buat almarhum juga. Maksud gue ya indikasi jangan sampai dia sampai datang lah. Amit-amit naudzubillah min dzalik gitu kan. Gue ibaratnya ngelihat dia kayak gitu, kondisi kayak gitu aja gue udah suatu ini banget, udah ketakutannya gitu. Bukan ketakutan dalam arti sama hantunya bakalan nanti, tapi tragedinya itu yang nggak bakal gue lupa sampai sekarang pun nggak bakal bisa bang. Makanya ya udah tuh gue kayak tidur ayam gitu. Gue bingung, kayak ada aroma bau dulu, wangi. Gue kan positive thinking masih dong. Wah ya udah, mungkin almarhum nenek atau kakek nih, gue kan dari kecil tuh deket sama mereka. Gue positif di situ, mungkin kangen sama gue, atau gue belum ke makomnya untuk ngedoain mereka. Gue positive thinking. Gue tidur, gue paksain tidur, gue berdoa terus, gue doa mati sholawat terus. Tidur, mimpi langsung bang. Awalnya mimpi. Itu gue kayak mimpi. Gue dipertemukan sama dia doang. Si bapak ini? Si bapak itu. Tapi posisi yang memang si bapak itu utuh badannya. Gue kayak merinding ya, maaf ya. Bapak itu kayak utuh badannya, tapi dia kayak ngawe-ngawe, ngerti nggak? Kayak manggil. Iya, kayak gue merinding, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia kayak gini-gini, tapi gue kayak, gue keringetan langsung. Gue langsung nyari inian, dapur, langsung nyari minum. Gue langsung kebingungan tuh, minum gue. Gue tenangin dulu ke meja, gue duduk. Gue lihat jam, itu belum sampai jam 2:30. Jadi kan gue berarti berpikiran baru tidurnya gue itu nggak ada 3 jam baru tuh. Kalau logika masih jam 2-an gitu gue ke mimpi itu kan. Ya udah, gue sampai gue ke kamar adik gue kali ya. Gue iseng nih gitu, atau enggak gue berpikiran jangan-jangan dia yang gue boncengin dan ikut. Tapi kan gue nggak percaya sama gitu-gitu, sampai gue penasaran kan konten. Gue tapi berpacuan bahwa ya udah, emang dia udah dimimpin gitu, mungkin gue udah cukup sekali ya pak ya. Gue sampai tidur di kamar adik gue sampai bilang cukup sekali ya ada di mimpi saya, yang penting saya udah ibaratnya nggak ada apa-apanya, hanya sebatas menemukan bapak nih, biar nanti dikuburin, biar keluarga juga udah lega kan, bapak enak di sono. Gitu, gue ibaratnya kayak bahasa gue sendiri gitu dalam hati. Iya, lu udah ngurusin secara layak lah ya. Nah itu bang, maksudnya gue dalam arti nggak lepas tanggung jawab gitu aja, nggak kabur, bahkan ya sensitif banget ya soal duit aja, gue sampai nggak mau nerima sedikit pun. Wah, gue beneran berpikir kayak gitu. Ya udah, gue tidur di adik gue, ya nggak bisa tidur kan, paling kita main HP. Ya udah mau subuh, ya udah gue sholat subuh, gue maksain tidur lagi, udah agak subuh itu udah enak tuh. Ya udah gue kayak aktivitas kembali, cuma ya gue kayak ngerasa kayak teman-teman gue banyak yang WA, weh mana nih di upload dong yang nemuin mayit gini. Wah gila lu, snapgram pada DM lu rame gitu bang. Itu dari berapa hari pun udah banyak, cuma gue nggak konsen di situ. Gue posisinya dalam arti ini orang baru meninggal. Gue kayak ngerasa ya udah, gue konsekuensinya berpacu ke keluarga korban dulu. Bahkan yang video gue diminta sama pihak sana pun
nggak diizinkan gitu. Bilangnya nanti kamu udah hapus aja, sampai kayak gitunya loh Om, sampai segitunya. Berarti kan gue indikasi kedepannya gimana pun ya udah gue berpacuan gitu. Itu pun gak bakal gue up ya gue nggak up. Itu pun gue kalaupun izin gue up buat potongan-potongan reels buat di Instagram itu kalau emang boleh ya biar sahabat kumis gak sampai marah nih. Takutnya kan gue tau sendiri kan, settingan lu ya gini-gini kan gitu, gue menghindar gitu ya. Udah gue enjoy aja, gue tahan sama situ, gue keep. Omnya telepon. Itu udah hari ke-5 sebelum gue 7 hari datang ya. Di hari ke-5 kalau nggak salah Omnya telepon. Apa namanya, Mas Faisal, Assalamualaikum, lagi di mana gitu. Masih di kantor Pak, ini pulang kerja kan jam 4 biasa. Wah, nanti ke rumah bisa nggak? Gitu. Ada apa nih? Gue mikirnya, kan belum hari ke-7. Gue takutnya dia nimedin juga di sono. Gitu kan, kita kepikiran tuh kemana-mana di saat itu kan. Apa dia nanyain gue, lu dimediin nggak? Gitu gue mikirnya. Tapi gue positif thinking aja, ya udah Pak, nanti saya pulang ke arah sono gitu, baliknya jadi biar mampir. Nggak apa-apa, aman kan? Aman, lagi pulang sore nih gitu kan. Gue pikirnya ya udah, gue positif thinking di situ. Di situ gue banyak tuh rame-rame keluarga gitu kan. Gue dalam hati bercanda, wih bagi-bagi warisan kali gitu. Tapi kita kan ibaratnya buat kayak ngilangin rasa kemarin di Medin itu kan. Gue sama tuh, ya Allah, ibunya kayak gue kayak anaknya Bang, kayak ngerasa ibunya itu kayak gue itu kayak penolong atau ibaratnya orang terpenting di situ yang memang menyelamatkan si kepala keluarga itu. Jadi mereka tuh baik banget. Gue pulang kerja kan itu, ya Allah istirahat dulu nih, dimasakin sampai gue mikir omnya atau anaknya bilang, Bang ini dulu ya, makan bersama dulu ya, kita sengaja lo belum makan nungguin abang. Set di situ gue kayak tek, ya Allah, gue berarti gue punya keluarga baru gitu kan. Maksudnya dalam hati nggak terlepas gue kelar gitu aja pengecekan forensik, olah TKP udah kelar gitu aja, atau ke nguburin udah, gue tadi menjalin lah. Ibaratnya gue pasti berpikir gue pasti menjalin sampai ini, karena kan gue berstatement dan gue berkomitmen bahwa gue sampai nanti 40 hari pun gue datang. Bahkan kayak 1000 hari kan kalau orang meninggal gitu Bang, gue pasti datang. Akhirnya gue kelar makan bersama, gue ya Allah kayak ngerasa nambah sampai gitunya. Kayaknya ini nih Bang Faisal nih, akhirnya diledekin sama anaknya, kalau di YouTube Bang Kumis Bu, gituin gue sampai kayak ya Allah, kayak ya udahlah, mungkin keluarganya biar hilang semua dah, gue biar cairin dia tuh, karena kan posisi masih 5 hari dong, belum 7 hari. Gue kata ya udah, akhirnya ngobrol pertama ngobrolin buat 7 hari, terus ibunya kayak nangis banget, dia tersentuh. Tau-taunya si Om ngasih duit nih, ibu nggak tahu loh itu, bahwa itu duit yang ibu kasih ternyata buat 7 hari. Kamu bilang ya Allah, dia nangis itu, gue kayak Allah, gue bilang ya Allah, gue kayak ngerasa gue itu mak gue gitu. Gue kayak ya Allah, gue sampai iya Bu, saya bukannya apa-apa ya, maksud saya pun walaupun itu video, gue langsung aja blak-blakan gitu. Padahal kan gue dalam hati pengen banget ya Allah upload gitu maksud gue. Gue kita paham kan maksudnya kan, karena kan kita diserang juga sama netizen, sama subscriber bahwa lu settingan kali itu nemu tuh itu tuh. Padahal kan gue bener-bener gue snapin banyak banget, ada 40 DM. Gue inget banget. Bahkan nih IG gue yang ini, gue scroll masih ada orang-orang yang nanya-nanya mayat-mayat itu. Akhirnya sambung si ibu itu, gue bilang langsung, gue ceplosin aja kali aja kan, ya udah nggak apa-apa upload gitu kan. Ya gue mungkin tuh kan gue kan biar nge-push subscriber gue, viewer gue tahu sendiri kan. Butuh ya? Butuh banget. Akhirnya ya kan omnya kan bilang jangan dihapus, pora-poranya dibilang di polisian aja hapus kan. Karena omnya juga pasti mikirnya, wah ini buat Bang Kumis lah, hadiah lah, gift-nya dari keluarga paling gitu. Akhirnya nyokapnya gue ceplosin tuh, ya nggak Bu, saya mah Bu ya hitung-hitung buat amal saya ke depan ya kan, apa namanya, sedekah juga sama Bapak. Itu kan rezeki saya sedekahin lagi. Kita kan nggak tahu ke depannya Bu, Allah balas kayak gimana. Ya Allah, kamu ini banget ya, nanya-nanya gue dah tuh, anak keberapa, asli mana, pokoknya panjang situ. Yang tercepus tadi YouTube yang gue ceplosin, akhirnya tuh kayak omnya emang kayak udah baik hatinya gitu kan, emang nggak suruh hapus kan, simpen aja, hapusnya bilangnya kalau ditanya polisi gitu aja kan. Akhirnya om begini, ini aja kali ya, apa namanya, Bu, buat Bang Kumis nih, mungkin boleh diupload, tapi di blur atau diapain gitu. Mungkin kan kita berpikirnya bahwa nanti penonton dia ngedoain.
momennya tepat tuh Bu, mau 7 hari. Lu tau gak Bang, ibunya kayak, ya Allah, ibu sih gak kepikiran ke situ, tapi ibu lebih takut bahwa video itu diambil sama pihak yang buat masuk ke berita dan lain-lain. Kayak adem gitu langsung tuh. Mungkin kalau ibunya mikir gua emang orang baik gitu ya, emang bukan orang baik, maksudnya orang baik gitu kan. Emang orang baik ya, orang bener-bener gak ada niat jahat dari awal pun. Mungkin ya udah gak apa-apa, tapi ya jangan full gitu. Maksudnya dalam full itu kan gua udah bebacotan gitu kan, maksudnya dalam arti dia tuh gak mau nih. Terus gimana nih? Oh gitu. Soalnya saya nih ya, gua kan orangnya apa-apa butuh bukti ya. Gua keluarin handphone gua kasih nih Om, soalnya kayak ini kayak saya disangka settingan gitu. Gue udah adem tuh, udah kayak mereka udah kayak nggak sedih, udah apa, kayak masih hargain gue emang main gitu. Jadi nggak ada kesedihan apa-apa itu. Tapi ibunya ya tau sendiri kan, namanya seorang istri kan yang memang lagi sayang atau nggak mau ininya, anaknya juga enjoy. Iya pengen subscribe lah gitu, maksudnya kayak udah kita pokoknya subscribe, kita harus dukung nih channel ini. Busetku di situ kayak ngerasa ya Allah, maksud gue bukan haji mumpung gue dapet subscriber, seenggaknya kan gue nggak butuh itu sebenarnya, gue butuh doa dari dia biar kelancaran gue nge-YouTube gitu doang Bang, ya kan? Udah pasti gue berpikir di situ, akhirnya ya udah gini aja. Jadi kayak main nego-negoan Bang, ya Allah gue di situ sampai. Tapi ya gue make surein lagi, gue mastiin lagi bahwa ke mereka ini tidak ada faktor paksaan ya Bu ya. Kalau memang benar itu video, nggak boleh sama sekali, dan saya siap hapus di depan ibu atau ini, karena kan ibunya emang nggak mau nonton ya, karena kan tahu sendiri kan, masih dalam keadaan berduka juga. Walaupun dia senangnya gue bersikap kayak gitu, cuma kita harus tahu lah, namanya orang ditinggal orang yang dia sayang. Anaknya juga udah subscribe, lihat-lihat, wah berani sendiri gini. Iyalah kalau nggak ada dia, begitu masih diledekin terus sama pihak keluarga. Kalau nggak ada dia, gimana tuh nasib inian ayah? Di situ kan emang bener juga kan, mungkin karena jauh dari perkarangan warga, jadi baunya nggak kendus, jadi baunya mungkin nyangkut ke pohon apa. Orang di pohon aja belum kena loh, jadi pintu dibengkek itu masih aman. Yang tadi pokoknya cerita tadi itu, jadi kan mungkin baunya busuk itu kan jauh dari warga. Orang gua mikirnya gua jalan itu aja jauh kan, iya makanya orang polisi bawa almarhum aja kan jauh, digotong-gotong pakai inian forensik tuh. Akhirnya sambung cerita di situ, ya udah gini aja, durasi dikit, pas nemuin aja dan sama kamu, terus pas kamu di polisi gimana biar penonton percaya. Di situ gue kayak alhamdulillah aja, walaupun dikit kan lumayan gigit Bang, maksud gua itu gue aja pecah sampai itu ke ini semua. Tapi di saat pecah video gue itu alhamdulillahnya semua keinginan, semua yang kita harapkan itu terwujud. Komentar positif pada ngedoain. Yang gue seneng tuh subscriber nggak ngedoain mayitnya dong, ngedoain gua. Jadi positifnya ada di gua, dan di situ gua kedumbrang Bang. Pecah video gua. Itu luar biasa kan, yang dimana lu lagi berjuang, lu lagi merintih, merih banget. Gua sampai keluar sono sini nginep ke teman-teman ghoster lain, sampai ke segitunya gua. Tapi rezeki gua ada di Jakarta Barat ini. Gua mikir ya Allah, gua sampai itu video gue pecah, dan ya tahu sendiri lah ya, dari RPM ataupun penghasilan yang memang didapat tuh seenggaknya menambah pundi kan gitu. Gue ibaratnya mungkin nih Allah ngasih dari sini dah, gini. Ya udah, gue langsung bergegas mikirnya uploadnya nggak usah lama-lama nih, gitu kayak ngerasa ya udah tenang nih gitu. Gue udah nggak mikirin polisi dah, ini gue udah nggak mau berpikiran gimana. Kalaupun dia ini udah gue lepas dari situ kan. Akhirnya ya udah gue sering-sering ini. Tapi kalau gue diancam tuh sama ibunya, tapi kalau kamu 7 hari nggak datang, kita semua nggak cuma ibu marah. Gitu Bang. Makanya gue emang udah orang yang bukannya ngomong doang gitu. Maksud gue kalau udah datang. Mau gimana pun kesulitan gue dari dulu nih sama orang, sama siapapun, kendala gue nggak ada gue yang namanya cancel. Itu kan gue udah terucap ngomong kan, gue bilang itu datang sampai 40 hari, bahkan sampai nanti udah inian deh, kelar deh, gue bantu ini. Cuma kan momentumnya pas 7 hari itu, gue jatuhnya kan gue 1 minggu libur tuh kerja, itu keren banget. Jadi momentumnya gue bisa ngedit, udah gue tagin. Jadi gue pas libur itu gue dari sorean main ke sono, sharing. Gue di depan keluarga dia ngeliat pecah, ibunya kan emang gak mau nonton ya, ini pecah nih,
Saya biasanya balas komentar dikit bu, nih toto pegel banget tangan saya. Ih, gue sampai kayak ya Allah, mereka seneng juga karena momentum gue kasih tahu itu komentar-komentar positif. Jadi netizen itu tertiban sama orang yang ngedoain bang di situ. Masya Allah, terus dicengin sama omnya, bapak udah gede nih pendapatannya ya. Apa namanya? Ya Allah, enggak maksud saya seumur-umur gak pernah ada video pecah gitu gue bang, apa kayak seneng banget gue kayak orang gila aja ngedit. Apa gue ngeliat dashboard, gue cek ini aja. Gak cuma viewers naik gitu kan, subscriber nambah dong. Dan itu gila, gue biasanya paling banyak komentar nggak nyampe 200. Gue jujur aja di saat itu gue ya nggak nyampe 200 atau nggak nyampe pego dah. Itu banyak banget komentar, like ini. Netizen pun tertutup yang gak suka sama gue, yang ini sama gue. Bahkan tuh sampai kayak ibaratnya kalau orang-orang zaman kita itu dulu di era segitu udah ada yang viral nih, YouTube si Kumis nih, gitu. Sampai kayak gue, ajak gue ke sono dong ke tempat, sampai kayak gitu. Temen gue bilang enggak, gue bilang, udah sambung cerita ya udah tuh. Gue dari sore main, gue berpikir nih, udah nih, mungkin bapaknya ngawe-ngawe, gue suruh ke situ, udah kan, udah tenang gitu aja kan. Mungkin itu kali indikasi bahwa si almarhum ngawe-ngawe di sono udah diindikasi juga bahwa gue, yuk kesini yuk, ngumpul dulu nih. Sampai Masya Allah bang, lu bayangin ya, itu meja makan udah disiapin makanan yang tadi gue bilang tuh, sampai dia nunggu gue dulu baru mau makan semua. Masya Allah, itu kayak sampai segitunya gitu kan, gue kayak merasa disanjung banget di ini. Terus rokok ada nggak, sampai kayak gitu, kayak ini apa, udah aman bu, ada bu, terus ini nggak, buah nih makan bu. Gue kayak di saat itu gue kayak ngerasa kayak gue tuh kayak balik di rumah gue gitu, kayak ngerasa ya udah ini mungkin bakal jadi keluarga baru gue di depan. Gue positif di situ aja. Sambung cerita, gue tuh langsung ke situ kan, gue bilang nginep dong kali-kali gitu. Dalam hati gue nginep, gue tidur di rumah aja nih Gari. Begitu, gimana nginep? Gue enggak, nanti balik aja deh, kan besok ini yang apa masuk pagi. Gue gitu apa, karena gue takut kan. Gue pun nggak cerita sama mereka karena kan sensitif dong. Masa iya gue cerita langsung, momennya kan pas juga tuh rame gitu, masa gue cerita kan nggak, itu gue tutup itu. Ya udah tuh, udah sampai 7 hari sampai kelar. Terus sampai dia kan kalau orang sana masih kayak orang gua ya, jadi kalau malam itu ada orang ngaji nih gadangin gitu kan, maksudnya kan baca-baca sampai berapa ayat, nyambung. Nah gua minta tuh ya, karena gua ada spare waktu, bang apa ya, ini kan musola, dia kan ganti-ganti musola tuh, yang musola ini saya awal ngelanjutin duluan dong. Dia seneng banget ibunya, bisa ngaji kamu, bisa lah. Dalam hati gua sampai bisa bu, Masya Allah, masa nggak bisa ngaji? Gue maksudnya sebelum pulang gue bacain lah. Karena gue mikirnya jangan dibenerin lagi gitu. Mungkin gue belum ngaji kan, karena kan di hari ketiga kan gue udah datangnya telat gitu, bawa makanan gue udah bantuin doang, nggak sampai begadang banget. Akhirnya tuh gue mikir apa mungkin cara lain ya, gue ikut ngaji kali gitu ya. Biarin gue pulang duluan deh, biar kata jam 1 juga nggak apa-apa dah. Walaupun konsekuensinya gue disuruh nginep, gue nggak mau, gue pulang pasti rawan. Terus gue pulang juga pasti takut dimedin. Mungkin cara lain ini, cara lainnya ini nih. Akhirnya udah tuh kelar gue ngaji, gue pamitan tuh sama orang yang nginepin tuh, yang sampai pagi ngajiin. Akhirnya ke keluarga, omnya masih, ibunya masih kayak marah kan, nginep aja. Udah besok ntar dianterin om, gitu. Kamu ntar diboncengin, ntar motor kamu. Jadi gue disuruh bawa 2 motor, gue diboncengin omnya. Nah ini sama anaknya, gitu. Jadi 2 motor jalan. Enggak bu, bahaya loh, lagi rawan kan Depok. Enggak bismillah, apa-apa. Dalam hati gue takut cuy. Gue takut di saat itu karena gue mikirnya apalagi di situ di rumah mendiam gitu, lebih parah nih terornya. Gue nggak bilang teror kan kalau bahasa kita gitu, maksudnya bukan bahasanya kasar teror, cuma gue berpikirnya kan udah kayak gitu, udah ngeblank kan. Itu gue pulang tuh, di situ gue anehnya lucu bang. Di situ pas gue pulang, mereka welcome gue pulang, jangan sampai nggak main lagi, karena mikirnya mereka kan jarak 7 harian sampai 40 harian jauh. Dia mungkin indikasinya pengen ini di 7 hari terakhir, maksudnya 7 hari ke 40 kan jaraknya jauh. Gue suruh nginep gak mau, tapi dia ngancem tuh, bukan yang ngancem ya, bahasanya apa ya, kayak dia tuh pengennya gue bakal main terus nih, mampir aja udah gini, anggapnya rumah sendiri. Iya, gue sama, gue dipeluk tuh sama ibunya, makasih ya, gini apa dibisikin, gue udah kayak dibisikin tuh kayak bener-bener udah kita semua anggap saudara, keluarga. Gue tuh ya Allah, dalam hati gue ini kok jadi manjang gitu ya. Ya udah nggak apa-apa tuh. Akhirnya gue balik udah tuh, nggak berat, nggak apa. Lu tau nggak bang, pas di rumah ada lagi cuy. Kejadiannya sama?
Kejadiannya tapi nggak berat, gue nggak bawa. Gue nyampe buka gerbang, motor gue ademin dulu tuh, gue nyebat dulu dah, baru bersih-bersih. Itu udah malam tuh, jatuhnya gue 1:30 udah nyampe tuh, karena gue mikirnya besok santai kan. Gue ngerokok tuh, nyebat. Bah, wanginya lewat lagi nih. Wah, udah gue ini bukannya dari keluarga ya atau hantu lain. Gue mikirnya, Pak, gue kayak orang gila di depan ngomong sendiri. Masukin motor, Pak, ya udah Pak, kan saya udah ke sono. Gue kayak gitu bang, saya juga nggak mau nginep juga bukan apa-apa, takut sama bapak. Gue sampai begitu bang, karena kan kejadian di 3 hari itu apa? Baunya dulu, wangi gitu. Akhirnya ya udah tuh, gue langsung nggak mau tidur di kamar gue. Adek gue bangunin, tuk. Bukan punya adek cowok kan. Gue tidur kamar lu dong. Ngapain sih nyepit-nyepitin aja? Gue nggak usah, nggak apa-apa. Kamar gue lagi nggak enak banget loh, lagi belum ini, hawanya panas, gue gituin kan. Padahal gue takut tuh. Ya udah gue tidur tuh, lu tau nggak bang? Gue kayak ngerasa tidur bertiga di saat itu. Anjir cowok, kasur gua deket tangga itu. Ini ada gua padahal gue minta di sini. Wah, gue tuh kayak ngerasa gue bertiga. Padahal adek gue yang cewek udah punya masing-masing kamar. Nyokap sama bokap kan gitu kan, kasarnya gue mikir, bet, apa ada yang salah nih? Kayaknya gue cuma cuci kaki nggak wudu nih gitu. Gue kan selalu wudu kok dari mana-mana bang, maksudnya biar gue lebih bersih lah untuk gue tidur nyenyak. Mikirnya kayak gitu, pas gue wudu, senyum cuy. Nampak senyum. Astagfirullah dalam hati gue. Tapi senyumnya luar biasa. Mungkin kalau lu berpikir, lu the realnya berdoa ya, gue mikirnya ya, selama ini gue gak pernah dinampakin, ngonten nyari-nyari merdi, rumah angker mana, gue udah datengin, gue gak pernah dinampakin. Sekali dinampakin, almarhum. Astagfirullah, gue sampai, ya Allah. Jadi gue kayak orang gila, gue indigo bukan, bisa kayak gitu-gituan bukan, ngeliat-ngeliat ini gak bisa bang. Makanya gue main kayak gituan biar gue penasaran kan. Akhirnya tuh gue orang gila, Pak, saya bakal main terus gitu. Terus dia kayak, maksud gue gini loh, dia kayak bilang makasih udah gitu kali ya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Kagak ngomong, senyum. Tapi mukanya itu yang muka dia, siapa lagi? Senyum, utuh kayak orang hidup. Nggak ada luka-luka, utuh. The real ini utuh. Kelihatan sehat. Sehat. Cuma emang kita bukannya pucat ya kalau bahasanya kita ngeliat orang bersih. Tapi dia itu kayak terang aja gitu. Ya lu logika bang, gua kan ke Westapel dari kamar belok. Deng. Mungkin nih kalau gua record mah game scare gitu kan bisa kita edit. Gila loh, kayak gitu gue ya Allah. Gue nggak bisa pingsan di saat itu karena gue posisinya mungkin nih ada yang ngeganjel dari sini. Gue mulai beraniin saat itu. Gue cuma mungkin ini dari Allah nih, doa gue yang di akhir tahun 2020 itu Desember ya, pengen banget ngeliat yang beneran gitu. Akhirnya kan mungkin Allah nih nggak lu kasih udah. Di saat itu gue kayak orang gila bang ngomong. Mungkin kalau yang dari orang yang lihat gue ngomong sama kosong kali gitu ya. Mungkin ya kita nggak tahu dah. Karena gue udah pundak gue udah berat, udah nggak beres di pas ini. Udah yakin nih kalau pundak nggak berat, panas, gue dimanapun tuh nggak beres. Ya, kejadiannya sama. Gue pindah kamar tuh gue berat dulu nggak enak. Kayak bertiga tidur sama siapa gitu awalnya kan. Akhirnya kan gue coba buat wudu aja sampai gitu senyum doang udah. Ya udah saya mau ini dulu Pak wudu. Saya 7 hari datang kok sampai 40 hari dan berikutnya saya main terus. Nggak ngomong cuy. Gue deril gitu ngeliat kayak gitu. Senyum doang. Hilang anjir. Merinding sih gue. Hilang. Udah langsung gue seudu-udunya. Lu nggak kabur pada saat itu? Kagak. Gue kayak orang, wah, kaget gue kayak, udah mungkin dia gue mau ngomong apa kali sama dia gitu. Karena gue kemarin kan yang kejadian 3 hari gue langsung kabur aja mungkin kan. Mungkin yang di kejadian ini
berpikir momen si bapaknya tepat nih, lu mau kemana lagi lu? Lu mau kabur udah ibaratnya udah ke gap gue. Gitu kalau kita bahasanya kita gitu kan. Gue mikir di situ aja positive thinking. Dan akhirnya itu hilang. Tapi gue nggak ada sedikit pun cerita untuk sama keluarga. Ya udah 5, 6, hari ke-7 hari. Gue datang lagi itu. Hari ke inian dong, 40 ya? Hari ke 40 hari. Tapi gue lucunya gini ya. Kenapa di setiap gue pulang dari sana baru dimediin? Spare 7 hari sampai 40 hari jauh itu nggak sama sekali. Mungkin ya kita berpikir, gue mikirnya, wah mungkin tuh terakhir gue dia senyum. Makasih udah gitu. Akhirnya, the real-nya itu memang gue di 40 hari itu gue masih main di sana. Karena kan kita udah bukan komit ya. Dia tuh kayak ngancam gitu. 40 hari masih lama loh bang. Anaknya gitu. Ya kalau bisa mampir lah. Cuma kan gue nggak terlalu sering gitu kan. Gue juga ibaratnya kan kalau jadwal gue middle-nya kan yang repot tuh. Pas mainnya tuh udah capek banget. Jadi gue kalau masuk pagi aja deh. Gue mikirnya gitu kan seminggu pagi seminggu middle. Akhirnya masuk pagi itu gue selalu ini hari ke berapa tuh sebelum 40 hari. Gue ada rezeki tuh dari yang si itu. Gue sampai mikir ini kan jackpotnya ibaratnya pundi dari hasil ini nih. Jadi payah juga. Terus kalau nggak ada video ini nggak bakal video lama ke up, nggak bakal booming gini. Gue mikir wah ada rezeki lebih nih dari si apa namanya hasil dari YouTube-nya itu. Gue hari ke 40 hari gue sampai wah gue kayak kemarin yang 3 hari gue lagi nggak ada duit banget nih, gajian belum. Gue mikirnya gue kayaknya sederhana banget, cuma gue ibaratnya anggap aja kan gue lagi tahlilan ke rumah saudara, kan udah gue anggap saudara. Akhirnya ya udah gue bawa apa aja tuh yang gue bawa, dan gue pengen bawa orang tua di situ inisiatif. Itu beneran kayak gue mikir, wah gue udah ke gap ngapain diumpet-umpetin. Lah gue kalau udah video gue booming, saudara gue ngadu-ngadu, nyokap gue pasti ngeliat. Gue udah kayak gitu, udah pokoknya udah di menuju 40 hari itu udah gue bener-bener mereka udah tahu semua dah. Tapi mereka nggak marah, maksudnya dalam arti orang tua gue tuh bangga gitu. Berarti lu peduli sama orang gitu kan. Kalau gue tuh Betawinya yang Betawi nyablak gitu bang. Jadi kalau bokap gue tuh orangnya terlalu nyablak gitu bang. Gue bangga gitu. Lu berpikiran kalau lu takut gue gitu. Pokoknya udah clear dari situ kan. Gue bawa cuy. Gue bawa keluarga gue. Itu set gila. Jadi lucu banget kayak lu mau ngebesanin orang. Iya jadi ya Allah itu kayak 40 hari tuh gue nyokap gue rapi. Ini emang kita bener-bener mau ngaji gitu kan. Mau 40 harian. Datang tuh. Ya Allah, ini keluarganya kumis, teriak bang, gue datang nih kayak disambut. Ya Allah, jadi kan momentumnya di 40 hari itu kayak, Masya Allah, berarti kan ini pertanda yang memang bukan sebenarnya gue diteror gitu, bahwa ada indikasi dia itu mungkin terima kasih. Karena itu alurnya tuh kayak ngepas kok aneh ya. Dia ngawe-ngawe, tiba-tiba omnya nelpon, gue suruh nimbrung, suruh makan bareng. Terus gue senyum itu gue kayak berarti ada yang kurang nih, berarti kayak keluarga gue mungkin yang harus gue bawa. Gue juga berpikiran bahwa ya udah gue bawa keluarga. Akhirnya tuh gue datang, nyokap, bokap, nih gue ibaratnya satu rombongan deh tuh pakai mobil. Mau rumahnya di mana sih? Ini pakai map gue nggak ngerti gitu. Udah ikutin aja jalur gitu kan. Bokap gue yang bawa tuh. Akhirnya tuh di situ kita sampai tuh kita kayak disambut. Itu kan orang udah rame ya maksudnya. Oh nih ini keluarganya yang ini nih. Gitu gue kayak ini dah. Di sana bukan yang terkenal bang, maksudnya kayak bukan terkenal di situnya yang nemuin, bukan, nggak ada niatan di situ. Jadi warga sana tuh, ini keluarga barunya si almarhum nih, gitu dah ibaratnya. Ya Allah, gua itu yang makanan lain, ini kan namanya 40 hari, megah gitu bang ya. Dia tuh kayak, buset deh, bener-beneran, emak gua tuh kayak, udah lu harus ini nih, apa nih, kenyang-kenyangin gitu lah bahasanya kan namanya. Kayak ibaratnya orang kita kan gitu kayak, wih rame nih 40 harian nih, besek apa-apa. Gue di situ kayak, wah ini apakah ini bentuk dari keluarga besar baru gitu. Padahal gue ibaratnya kan nggak ada keluarga di sana. Gue bokap gue orang Cilandak, Jaksel, nyokap gue orang Depok. Gue mikirnya di situ. Ya udah gue berpikir ya Allah, gue bilang. Terus tuh ya apa namanya? Gue berpikir ya ini jalannya gitu kan. Mungkin gue ya gue ngarepin kan ibarat ke up itu bener-bener gue nggak pansos gitu bang, maksudnya dari the real apa yang gue kasih ke penonton. Karena kan di era gue itu ada yang udah naik duluan, di era gue yang pas nge-YouTube itu ada yang udah naik duluan, tapi mereka tuh kalau deket sama dia diindikasi lu pansos atau apa. Tapi gue tetap berpikir ya udah dengan cara ini mungkin nih gue naik, dan alhamdulillah
Di situ gue kayak ngerasa nggak cuma gue ngerasain gaji pokok gue di gawean gue, tapi ngerasain dari si YouTube itu. Mungkin kan Allah udah ngebuka nih jalannya. Di situ gue ya kayak ngerasa ya Allah udah gitu, gue kayak wah keluarga bener gitu. Makanya kan ini gak cuma perjalanan yang memang bikin gue shock, tapi itu gue ketakutan, gue ngerasa takut diteror, ketakutan sama kepolisian. Ternyata yang endingnya memang ngebentuk dari keluarga satu ke keluarga lain. Ternyata Masya Allah, gue berharap sampai sekarang pun ada, gue foto barengnya gue ada. Oh berarti lu masih komunikasi? Masih komunikasi, ini 2000 berapa ya sekarang? 2024, makanya kan gue pikir ya udah ini udah jalannya. Makanya kan gue kalau ke rumah atau ke konten kreator daerah sana, ataupun gue ibaratnya ke sana, gue selalu mampir. Harusnya sih enaknya next kita kawan-kawan bikin di keluarga korban ya. Iya, ya kan? Boleh. Nah mantap kan buat penonton jadi ini juga. Jadi kita bolehlah sekeluarga kita ini berdoa bersama atau gimana. Kalau dari gue sih gitu Bang. Jadi nggak cuma kayak gue sedih, gue ketakutan, tapi ada ending yang sangat luar biasa. Nggak cuma gue punya keluarga baru, YouTube gue berjalan dengan lancar. Terus gue alhamdulillah nambah terus subscriber. Mungkin ya Allah ngebales semua ada ya, karena doanya si keluarga korban dan teman-teman yang lain gitu. Bahkan kayak sahabat kumis yang sampai sekarang care, yang setia sama gue sampai segitunya sih lu gitu. Maksudnya sampai kayak beberapa yang memang gue mau bangkit lagi Bang di saat ini, gue coba ngonten lagi kayak gini kan. Maksudnya gue dateng, gue kayak ngerasa tuh awalnya emang merinding, tapi tuh kayak pengen nangis ceritain dia, tapi di endingnya gue kayak have fun. Kayak gue ngerasa wah hidup gue kayak lebih berwarna aja gitu. Bahkan gue yang menyempatkan setiap gue hari Jumat, kadang gue kalau masuk siang gue manfaatin dari Depok itu gue ke makam dia. Jadi kan gue enak gitu kalau udah gitu. Jadi ya mungkin perjalanan ini yang memang nggak bisa dilupain sampai sekarang, karena menurut gue di awal tahun yang memang sangat berbeda dari awal tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak gitu Bang, gue kayak ini banget deh. Oke. Ini gue sendiri sih sebenarnya kalau misalkan ada di posisi lu ya Bang ya. Iya. Ya mungkin belum tentu kayak lu sekarang. Iya gitu betul kan. Satu, ya kita kan nggak tahu ya, buat ngejalin silaturahmi itu kan kita punya kesibukan masing-masing, iya, betul, gitu kan, dan punya tanggung jawab masing-masing. Tapi lu bisa ngejaganya sampai sekarang tuh hebat sih gue. Iya. Nah tapi dari cerita lu ini adalah beberapa yang gue mau tanya ini sama lu. Boleh. Kalau boleh tahu nih Bang nih, pada saat lu penemuan mayat ya, iya, itu ada indikasi kekerasan nggak sih sama si korban? Itu kan gua itu sampai olah TKP, pokoknya gue berurusan sama dua pihak, penyidik, olah TKP, walaupun gue bikin surat tertulis itu bahwa sekelar ini udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kan olah TKP itu dalam arti dari bentuk posisi yang memang diangkat tim Polres itu harus sesuai, karena identifikasi itu harus detail apa adanya, dan memang validasinya itu harus sesuai. Jadi setiap kejahatan atau otopsi itu kan memang dicek memang ada bekas memar. Jadi memang motifnya ini ya mohon maaf ya, jadi nggak mengingat lagi untuk keluarga ya. Jadi gue juga sempet kayak pengen ngerasa tek gitu, pembunuhan Bang. Pembunuhan berantai gitu. Kan memang ya maaf juga nih Ibu ya, maksudnya kalau nonton video ini, jadi ya memang internal kasus yang memang utang piutang itu yang menyebabkan mungkin terjadi gesekan atau pembunuhan. Tapi ada indikasi perampokan juga nggak sih Bang? Kalau itu kayaknya enggak deh. Enggak ya? Soalnya dia mungkin kalau menurut gua ya, dari yang gue denger juga di kepolisian itu, gue kayaknya dia kayak seenggaknya tuh dia cuma nelanjangin ya, dalam arti ya, bahasa kasarnya ya, nelanjangin gitu, duitnya habis, diambil semua. Nah, kita nggak tahu ya, maaf ya Bu ya, sekali lagi ya, utangnya berapa, ataupun duit yang harus dibayar berapa, ya duitnya diambil, sama identifikasi nggak ada sama sekali. Kayak KTP, semua kan ATM di situ, itu nggak ada, bures.
Yang tersisa hanya badan doang. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, perkembangan dari kasusnya sendiri itu terhadap si pelakunya gimana? Apakah pelakunya ketemu? Itu masih dilacak. Masih dilacak. Karena kita hanya berpacuan di saat itu pada ponsel ya. Dari gerak-gerik si almarhum yang memang ditanyain mau kemana sih ya gitu kan. Bawa uang segini mau kemana, gini-gini. Mungkin karena ketutupan masalah ya antara keluarga itu kan, jadi nggak terlalu lepas sih bahwa mau ngelarin masalah mungkin gitu. Kita kan nggak tahu bahwa di saat itu dibantai langsung ataupun gimana. Cuma yang gua tahu dan gua validasi yang memang dari hasil tim penyidik itu bahwa indikasi yang memang sudah terjadi jebakan dan memang itu pelaku sudah merencanakan. Makanya kan kenapa itu tidak terendus dan sampai hampir sebulan loh. Bayangin loh. Sampai sebulan tuh bau banget. Mereka pintar. Jadi jauh dari warga, masuk ke kebun ibaratnya dia untuk menghilangkan jejak aroma. Oh, mungkin berarti dari pemilihan lokasinya lokasi juga ya. Gitu. Si pelakunya ini memang sudah menguasai, gitu betul. Kan. Ibaratnya dia udah tahu areanya, udah tahu situasi dan kondisinya. Betul gitu. Banget bang. Oke, sama gue mau nanya, ini kan lu ikut dari proses dari lu penemuan sampai pemakaman, bahkan sampai ke 40 hari nih lu ikut. Ngomong-ngomong, lu tadi sempat ditampakin dan bisa dibilang lu diikutin juga gitu ya? Sempat ngerasain emang ini banget. Tapi kalau menurut gue sih ini kayaknya bukan diikutin sih, tapi ngejagain lu pulang sebenarnya sih. Ya Allah. Gitu, buat mastiin lu bener-bener gue sampai selamat. Bener. Nah itu makanya kan kita parno orangnya. Kita awal-awal itu kan masih shock ini, makanya gue mikirnya ya udah apa ini doa gue ya gini. Tapi ya bener juga yang lu bilang ya, bang, gue kayak ngerasa emang nggak ada apa-apa gitu, cuma kayak ya udah gitu aja. Tapi emang bener juga ya, bisa jadi ya. Karena kan kondisi malam hari nih. Iya betul dan banget. Di daerah lu itu kebetulan lagi rawan banget sama Nah bener, itu kan zaman pandemi kayak begal, kayak curanmor juga banyak. Kan posisi gue emang solo kan sendiri. Dan pulang kerja juga kan ngeri juga. Dan mungkin lu kan kondisi motor lu berat itu kan udah mau deket rumah kan gitu. Bener. Dan itu dia mungkin cuma hanya untuk menandakan kalau ada dia nih. Oh iya, gitu. bener. Gitu loh bang. Itu sih persepsi gue gitu. Tapi gue ngerasa sih gitu. Alhamdulillah gue sepanjang jalan itu aman. Walaupun gue ibaratnya kan kalau lewat Cinere nih ada jalan tembusan yang aman nih. Gitu. Tapi iseng nih, isengnya bukan berarti iseng inian. Alternatif yang gue nyoblos masuk ke deket itu, begalnya itu. Cuma kan gue ibaratnya ya udah yang deket aja, udah capek gitu. Tapi alhamdulillah aman. Nah, selama 40 hari itu, lu diikutin gak sih setiap hari gitu? Gue sih gak ngerasa diikutin ya, cuma gue kayak ngerasa gue enteng aja. Pas itu, apalagi yang pas gue momentum, gue ngerasa gue harus bawa keluarga gue ke sana tuh kayak indikasi nyokap gue tuh kayak udah inisiatif, pengen banget diajak ke sana gitu. Makanya gue mikirnya di situ. Tapi selama gue bolak-balik kerja ini tuh alhamdulillah, ibaratnya tapi gue bersyukurnya gue kerjaan juga lancar bang. Bos gue nggak kayak ngamuk-ngamuk nggak ini, jadi gue kayak enak aja kerja itu kayak gue biasanya ini sulit loh. Tapi gampang banget. Gue biasanya jam 3 nih belum kelar nih, tapi gue kayak ya udah kayak ngerasa dilancarin. Itu kalau gue ngambil sisi positifnya itu kalau misalkan orang berbuat baik itu segala sesuatunya bakal dimudahkan. Masya Allah, iya gitu. Bener banget ya. Makanya gue ngalamin perbedaan itu. Yang tadinya gue kusut gawe, tapi kok bukannya gue ngerasa gue jago gitu, tapi kok gue dari kekusutan itu berubah tiba-tiba aja gitu. Makanya ya benar-benar. Ya itulah keberkahan yang mungkin ya bang ya. Jadi efeknya itu ada buat pekerjaan lu juga, terus buat hasil kreativitas lu juga gitu kan. Berpengaruh juga di subscriber gue di saat itu. Dengan menambah silaturahmi, menambah saudara kan memperpanjang umur dan rezeki juga. Betul banget bang. Gitu. Tapi nama si bapaknya ini boleh disebutkan? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Bapak Ardi. Bapak siapa? Bapak Ardi. Bapak Ardi. Oke, buat temen-temen nih yang lagi nonton video ini dan nonton sampai habis.
bin Sulaiman. Iya, bin Sulaiman. Oke, jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton video di Indra Stories ini, gua minta dan Bang Kumis juga minta nih buat ke teman-teman untuk mengirimkan doa ke Bapak siapa Bang? Boleh disebutin? Bapak Ardi bin Sulaiman. Bapak Ardi bin Sulaiman. Semoga almarhum bisa lebih tenang lagi di Amin, ya sana gitu. Karena kenapa gue minta doa buat teman-teman ngirimin doa? Karena menurut gue sendiri kematiannya mungkin nggak wajar gitu ya Bang. Karena ini masih ada campur tangan dari manusia, gitu. Bukan karena dia sakit atau karena yang lain-lain lah gitu. Oke, Bang, lu kegiatan sekarang masih ngonten juga? Baru bikin YouTube baru lagi. Baru bikin YouTube iya, baru karena lagi. kemarin kan emang nggak bisa gua ini ya, maksudnya dari kerjaan gua sebelumnya sampai gua mutusin ya udah gua resign, gua jual YouTube yang lama dan gua bikin usaha. Oke. Gitu. Paling untuk saat ini gua aktif di TikTok aja, live streaming TikTok. Oh, aktif di TikTok. TikTok lu namanya apa? Isal Kumis atau Kumis Production. Oh, Kumis Production. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton, mampir juga nih buat kalian yang pengen langsung ngelihat Bang Kumis explore tuh kayak apa. Live ya Bang ya? Live streaming terus. Live tuh. Kalian langsung aja mampir ke TikToknya Kumis Production ya Bang ya? Atau @isalkumis. @isalkumis. Nanti gua cantumin di deskripsi gua. Oke. Bang Kumis, makasih banyak. Makasih banget. Udah mampir di Indra Stories jauh-jauh dari Cinere. Dan udah malam juga waktunya istirahat sebenarnya. Iya, betul. Apa-apa. Salam buat keluarga almarhum dan keluarga lu juga ya Bang ya. Thank you. Semoga sehat semuanya ya. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang belum support channel ini, buruan disupport dengan cara like, subscribe, dan juga tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Biar gue bisa makin semangat lagi nih, bikin video-video menarik berikutnya. Ya udah, gue Indra dan Bang Kumis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.